apa kabar? Kita berjumpa lagi saat ini di pelajaran pendidikan agama Kristen untuk anak kelas 2. Tidak lupa Bapak mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semuanya. Semoga kita sehat-sehat selalu ya anak-anak ya. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita di semester 2 tahun 2021. Seperti biasa anak-anak, kita akan mendengarkan pujian atau kita akan memuji Tuhan sebelum kita memulai pelajaran kita lewat pujian berikut ini. Baik, kita sudah mendengarkan pujian, saatnya kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh, tapi dapat kami belajar bersama-sama. Bila kiranya Tuhan memberikan hikmat yang darimu Tuhan untuk kami. Di dalam nama Yesus kami memulai pelajaran kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan memasuki pelajaran bab 7. Ya, bab 7 hidup dengan damai, ya. Hidup dengan damai atau hidup dengan rukun. Ya, damai dan rukun itu sama. Jadi, hidup dengan damai atau hidup dengan rukun. Ya. Nah, kita akan belajar apa itu hidup rukun. Ya. Baik, pertama-tama coba ambil Alkitabnya anak ya. Ambil Alkitabnya, buka Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Sudah? Yang tidak memiliki Alkitab, coba lihat di layar handphone atau laptopnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi di sini kita diperintahkan oleh Tuhan untuk taat terhadap orang tua kita. Ya, orang tua kita berarti orang yang melahirkan kita, baik ibu ataupun ayah. Terus siapa lagi yang kita hormati orang tua? Yaitu orang yang lebih tua dari kita. Contohnya kakak kita atau orang yang lebih tua dari kita, kakak kelas, ya, kakak kita yang ada di tetangga rumah, di gereja atau teman sekolah. Kita harus hormat terhadap mereka. Bagaimana dengan yang di bawah lebih usianya lebih muda dari kita? Kita harus mengasihi mereka, menuntun mereka. Ya, kita harus menjaga perdamaian, ya. Jadi kita harus berdamai dengan semua orang. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ilustrasi bagaimana seorang ibu atau seorang anak
ketika memberikan kado sebagai tanda bentuk kasih sayang, sebagai cinta seorang ibu terhadap anak, atau mungkin ini seorang anak cinta terhadap ibunya, ya, memberikan hadiah dari isi hatinya bahwa dia mengasihi, ya. Nah, gambar berikut ini adalah pertemanan, ya. Kita melihat perbedaan di sini. Seorang anak memiliki kulit yang putih dan yang satu lagi kulitnya agak hitam, ya, rambutnya keriting, ada yang lurus. Tapi ketika mereka ada perdamaian hidup rukun, mereka bisa bercanda bersama, bermain bersama. Itu akan terjadi. Coba bayangkan seandainya mereka saling membenci. Apakah ini bisa terjadi seperti gambar ini? Tidak akan bisa, ya kan anak-anak, ya? Tidak akan bisa. Kenapa? Mereka saling membenci. Aku suka dia, aku tidak mau bermain dengan yang kulit hitam, aku nggak mau bermain dengan yang kulitnya putih, aku nggak suka lihat rambutnya keriting, atau aku nggak suka lihat yang rambutnya lurus. Nah, itu bisa saja terjadi terhadap anak-anak. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus menjaga perdamaian, ya. Seperti pada gambar berikut ini. Ini melambangkan perwakilan dari beberapa agama di Indonesia. Nah, ini ada Buddha, ada Islam, ada Hindu, Konghucu, Kristen, ya. Mereka mewakili, mereka saling menghargai, mereka duduk bersama, bercerita bersama, ya. Coba kalau mereka saling mengejek, kamu agama ini, kamu agama ini, apakah mereka bisa duduk bersama untuk bercerita, bercanda? Tidak akan bisa. Kenapa? Mereka saling mengejek, ya. Tapi di sini mereka saling berbagi. Nah, karena apa? Mereka ingin ada kedamaian, ya. Seperti kita ini, Indonesia, kita mau Indonesia damai. Berarti kita harus menjaga, menghormati satu sama lain. Contohnya, agama A harus menghormati agama si B. Si B menghormati si C menghormati si A, si B menghormati si A, ya. Jadi harus putar balik. Jangan kita hanya menuntut, hormati dong agama saya kan lebih besar, atau saya kan lebih kecil, hormati dong saya, kasihanilah saya. Enggak, kita harus saling mengasihi dan saling menjaga perdamaian kalau ingin Indonesia damai, ya anak-anak, ya. Baik, kita lanjut pelajaran kita. Rukun artinya baik, ya, dan damai, tidak bertengkar. Ini diilustrasikan terhadap tentang persahabatan, tidak berantem, ya, tidak bertengkar satu sama lain. Teman si A dan si B harus berdamai, bersatu hati, dan bersepakat dalam mengambil keputusan, ya. Jangan, itu kan keputusanmu, bukan aku yang bilang itu. Nah, harus bersama-sama. Itu maksudnya di sini, ya, itu rukun. Nah, jadi kalau hidup rukun artinya hidupnya berdamai dengan sesamanya atau dengan orang lain. Jadi hidup rukun itu berdamai dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Ya anak-anak, ya, berdamai dengan semua orang, tidak membeda-bedakan. Itu maksudnya di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, anak, ya, apakah kamu hidup rukun dengan anggota keluarga? Terhadap kakak, terhadap adik, terhadap sepupu, ya, teman bermain, dan di lingkungan rumahmu. Apakah kamu hidup rukun? Coba ingat-ingat, adakah temanmu yang kamu benci atau kamu tidak suka? Kalau ada anggota keluargamu atau teman yang nggak kamu suka, berarti kamu belum menjaga hidup damai. Ya, berarti kamu harus berdamai. Bagaimana caranya? Datangi dia. Oke, saat ini Pak nggak bisa, Pak. Ini kan pandemi COVID. Ya oke, temui dia pakai masker. Oke, nggak bisa, Pak. Itu kan nggak boleh. Jaga jarak. Oh iya, berarti lewat telepon. Bisa ditelepon, bilang, aku minta maaf ya kalau ada kesalahan. Aku minta maaf. Itu kan akhirnya terjadilah perdamaian itu. Jangan mengulang lagi. Ya anak-anaknya, kalau masih ada, nanti setelah belajar coba telepon untuk berdamai. Ya anak-anak, ya, jangan lupa. Oke, diingat ya anak, ya. Baik, tiba saatnya coba lihat anak. Di bawah itu ada tulisan like atau jempol, silakan diklik. Terus jangan lupa dibagikan video ini nanti terhadap saudaranya, sepupunya, atau temannya yang beragama Kristen yang belum memiliki guru agama atau sudah, tidak apa-apa. Bagikan aja supaya mereka juga dapat pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 ada di channel ini. Jangan lupa di like ya, nak, ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Masih ingat cerita tentang Daud dan Yonatan? Tentu anak-anak tahu, ya,
cerita Daud yang dan Yonatan. Siapa itu Daud? Siapa itu Yonatan? Ya, coba ini ilustrasi. Ini adalah Daud, sedangkan ini Yonatan. Daud anak dari Isai, berarti bapaknya adalah Isai. Dan pekerjaannya seorang gembala. Ya, seorang gembala berarti tinggalnya pekerjaannya tinggal di padang rumput, ya, membawa kambing dombanya untuk memakan rumput sebagai makanan domba-dombanya. Sedangkan Yonatan anak dari Raja Saul. Kita tahu anak raja berarti tinggalnya di istana, ya nak ya. Jadi perbedaannya sangat berbeda di sini. Ya, sangat berbeda hidupnya di mana tinggalnya, pekerjaannya apa, ya. Nah, kita tahu kisah Daud mengalahkan Goliat. Bahkan ketika Goliat dikalahkan oleh Daud, di wilayah tersebut, kerajaan-kerajaan di wilayah itu semua heran atau mungkin juga ada ketakutan. Orang Israel yang kecil negaranya bisa mengalahkan orang Filistin yang badan di sini coba nih. Di sini kita lihat bahwa tentara Filistin itu sangat kuat dan berbadan besar-besar dibanding dengan orang Israel yang mungkin badannya lebih kecil, tapi bisa mengalahkan orang Filistin. Makanya mungkin tetangga-tetangga kerajaan itu mungkin juga ketakutan. Orang Israel yang mau mengalahkan Filistin yang badannya besar itu dikalahkan oleh seorang anak muda yang dikatakan masih kemerah-merahan. Kalau tentaranya ini udah terlatih, ini masih seorang gembala bisa mengalahkan, bagaimana dari tentaranya? Mereka juga ketakutan mungkin. Kita tahu orang Filistin dapat dikalahkan, bahkan orang Filistin ketakutan lari. Orang Israel mengejar sampai mereka dapat dan dimusnahkan semuanya mereka. Ya, ini kehebatan orang Israel yang Tuhan kasih. Ya, ini cerita pada saat itu. Nah, kita kembali ke Daud dan Yonatan. Yonatan merupakan putra raja yang sangat baik hati. Kenapa Pak bilang begitu? Dia seorang putra raja, berarti biasanya hidup dengan enak. Makanannya pasti enak. Hidupnya pasti semua dilayani oleh orang-orang kerajaan yang pegawai istana. Dan sedangkan Daud, siapa yang melayani dia? Yang ada disuruh bapaknya atau kakaknya, kamu pergi gembalakan domba ini, gembalakan ini. Ya, dia hanya bisa berteman dengan apa? Serulingnya mungkin, atau dia hanya berteman dengan apa? Dengan domba-dombanya. Sedangkan Yonatan, dia bisa memerintahkan, ambil ini, aku mau ini, aku mau ini. Hidupnya sangat enak, berbeda jauh dengan Daud. Tapi di sini kelebihannya, Yonatan tidak pilih-pilih teman. Kita pun tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Contohnya, kamu merasa memiliki sesuatu, terus ada temanmu tidak mempunyai sesuatu. Kamu bilang, aku gak mau berteman dengan dia. Kamu kan orangnya tidak punya apa-apa. Ngapain berteman dengan aku yang punya mobil, punya rumah ini, enak aja. Nggak boleh seperti itu. Atau kamu merasa dirimu lebih hebat atau lebih bagus. Temanmu mungkin dia lebih kurus atau tidak tampangnya tidak kelihatannya menurut manusia tidak baik. Kamu bilang, nggak mau deh. Padahal di mata Tuhan itu baik. Karena itu ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menghina ciptaan Tuhan. Ya, mungkin dia lahir anggota tubuhnya nggak lengkap. Kamu nggak boleh menghina. Karena Tuhan punya rencana atas dia. Contohnya kakinya kurang dia lahir dikatakan cacat, ya, atau kakinya kurang tidak lengkap, ya, atau tangannya. Kamu tidak boleh bilang gini, teman sama dia tubuhnya begini, nggak boleh, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sayang sama dia. Jadi kita harus bantu. Kalau ada kelemahan teman kita harus bantu. Kita tidak boleh menjelekkan dia, tidak boleh anak ya, karena itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan bilang sempurna. Kalau kamu menghina dia, berarti kamu sedang menghina ciptaan Tuhan. Berarti menghina Tuhan dong yang ciptakan dia. Makanya tidak boleh kita menghina ciptaan Tuhan, ya. Nah ya, baik, kita lanjut. Yonatan suka memberi perlengkapan atau hadiah meskipun Raja Saul membenci Daud. Ya, bagaimana bisa kisahnya itu nanti di pelajaran berikutnya. Tapi yang jelas Yonatan itu suka memberikan.
perlengkapan untuk perang, perlengkapan macam-macam atau hadiah terhadap Daud. Sedangkan kita jauh hubungan antara ini Yonatan, ini Daud, tapi dia datang teman dengan orang yang rendah ibaratnya kalau di kerajaan. Siapa tuh Daud? Daud itu seorang pemalas, tapi Yonatan mau berteman. Maka mereka mengikat perjanjian bahwa pertemanan persahabatan mereka tidak boleh dipisahkan. Apapun yang mencapai hingga mereka meninggal, tidak terpisahkan sampai mereka meninggal. Itu janji mereka. Sangat luar biasa, bukan? Nah, kita pun harus menjaga persahabatan dengan orang lain sekitar kita. Tidak boleh pilih-pilih. Jadilah seperti yang dilakukan antara Daud dan Yonatan. Mereka menjalin, walaupun Saul sangat membenci Daud. Bukan karena Daud nanti akan menggantikan Saul, tidak. Memang karena ada sesuatu hal, ya, sehingga Saul membenci Daud. Walaupun Daud tidak membenci Saul. Daud berusaha untuk eh, berdamai dengan Saul, tapi Saulnya yang tidak mau. Dia berusaha, bahkan Saul berusaha untuk membunuh Daud, tapi Daud berusaha, sekalipun Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Dia bilang gini, Saul adalah pilihan Tuhan, saya tidak mau benci dia. Dia adalah ciptaan Tuhan, saya tidak mau merusak dia. Nah, kita juga begitu. Teman kita yang kekurangan, kita harus membantu, tidak boleh mengejek mereka, ya nak ya. Iya. Nah, inti dari pelajaran kita saat ini, hidup rukun selalu membawa damai. Jadi kita ada ingin berusaha berdamai dengan semua orang, bahwa di situ akan tercipta hidup rukun. Dimanapun kita berada, ketika kita ada ingin menyebarkan damai, di situ ada sukacita. Ya, oke anak-anak, baik. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya di pertemuan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.